KMSK Densi persiapkan Marcelino Ferdinand untuk debut bulan ini. Tak ada niatan melepas ke timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand akan menghabiskan bulan Februari di KMSK Densi hampir pasti absen dari timnas Indonesia 20 di Piala Asia 20 2023. Hampir mustahil mengharapkan Marcelino Ferdinand tampil di Piala Asia 20 2023 jika mengacu pernyataan terbaru KMSK Densi. Marcelino Ferdinand diresmikan sebagai pemain anyar KMSK Densi pada 1 Februari, sedangkan Piala Asia 20 2023 dimulai pada 1 Maret. Akibat kepindahannya ke Eropa itu, Marcelino Ferdinand sudah melewatkan pekan pertama training camp timnas Indonesia U20. Keadaan itu tampak tak akan menjadi lebih baik untuk timnas Indonesia U20 seturut rencana yang diumumkan KMSK Densi. Direktur Utama KMSK Densi Adrian Esparraga menjelaskan tahapan yang harus dilalui Marcelino untuk memenangi debut. Kami sedang bekerja untuk mengurus izin kerja, tulis Adrian Esparraga di Instagram Klub 3 Februari 2023. Kami berekspektasi akan menerima izin tersebut pada 10 atau 15 hari mendatang. Jadi setelah itu dia akan siap untuk bermain. Jelasnya, andai Marcelino masih bermain untuk Persebaya, mudah mengatakan ia akan dipanggil mengikuti TC Timnas U20 di Jakarta. Sayangnya, jangka waktu 10 hingga 15 hari ke depan akan digunakan KMSK Densi untuk mengintegrasikan Marcelino ke tim utama. Jika semua berjalan lancar, Marcelino akan mencicipi debut di kasta kedua Liga Belgia saat memasuki babak play-off promosi atau degradasi. Saat ini kami menyisakan 2 pertandingan di fase reguler sebelum babak play-off dan ada jeda 1 minggu, tutur Esparraga. Artinya kami memiliki waktu mencukupi untuk menyiapkan semua hal untuk debut Marcelino di tim utama. Tandasnya, dengan asumsi work permit untuk Marcelino terbit pada tanggal 13 atau 18 Februari, ia akan menjalani debut pada weekend tanggal 17 hingga 18 atau 24 hingga 25 Februari. Dalam urutan waktu itu, sulit dibayangkan KMSK Densi akan langsung melepas pemain yang baru menjalani laga debut ke kamp Timnas Indonesia 20. Perlu usaha sangat keras dari PSSI dan Sintayong untuk membuat Marcelino dapat bermain di Piala Asia 20 2023 pada 1 Maret. Kabar buruk, ajang Piala Asia 20 itu digelar di luar kalender FIFA sehingga Densi tak diwajibkan melepas pemain. Sintayong pun tampak harus merelakan timnas Indonesia 20 tampil pincang tanpa Marcelino, Ronaldo Kuate, dan 5 pemain Persija. Dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U20, Brandon Sandman dapat wejangan penting dari bos PSIS. PSIS Semarang dipastikan harus berjuang tanpa pemain barunya, Brandon Sandman, saat menghadapi beberapa pertandingan yang tersaji pada putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Pasalnya, Brandon Sandman harus meninggalkan PSIS Semarang karena mendapat panggilan untuk TC Timnas Indonesia 20 menjelang Piala Asia 20 2023. Pemanggilan itu juga telah tertuang dalam surat resmi yang dikirimkan PSSI dengan nomor 324-AGB-31-1/2023. Menurut rencana, Brandon akan mengikuti TC mulai 1 hingga 28 Februari 2023. Mulai pertandingan melawan Persik Kediri dan beberapa waktu ke depan, Brandon akan absen sementara karena dipanggil Timnas Indonesia U20. Kata Chief Executive Officer PSIS, Yoyo Sukawi, Jumat 3 Februari 2023. Yoyo Sukawi juga menitipkan pesan penting untuk bek tengah berusia 17 tahun yang mendapatkan kontrak profesionalnya pada awal tahun ini. Anak kandung dari pelatih asal Kediri, Timo Sandman, itu diharapkan bisa memberikan seluruh kemampuan terbaiknya di hadapan Sintayong. Dia juga diminta untuk mengambil ilmu serta pengalaman sebanyak mungkin mengingat ini adalah pemusatan latihan pertamanya di level tim nasional. Sukses ya Brandon, tunjukkan penampilan terbaikmu dan yang terpenting ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Tetap rendah hati juga, kata Yoyo. Sejauh ini pemain yang sempat menimba ilmu bersama Ricky Nelson Academy itu sudah mendapatkan 2 kali kesempatan bermain bersama PSIS Semarang di kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Debutnya berlangsung istimewa karena sukses membantu Maesa Junior mencatatkan clean sheet ketika menghadapi Arema FC pada laga pekan ke-19.
Namun, penampilan keduanya berakhir cukup tragis sebab gawang PSIS diberodong 3 gol oleh Persib Bandung saat tumbang dengan skor 1-3 pada laga pekan ke-21. Dari dua penampilan itu, pemain kelahiran Malang, Jawa Timur ini selalu bermain selama 2 kali 45 menit alias tampil penuh tanpa tergantikan. Brandon Sherman juga harus menghadapi persaingan yang ketat untuk mendapatkan tempat utama di sektor pertahanan timnas Indonesia U20. Sebab ada banyak pemain yang sudah jauh lebih mapan di bawah asuhan Sintayong, seperti Muhammad Ferrari, Dimas Juliano Pamungkas, Kakang Rudianto, Marcel Januar Putra. Selain itu ada pula bek muda jebolan timnas Indonesia 17 yang juga mendapat panggilan pertamanya di timnas U20, yakni Sultan Zaki.